kita mulai, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di mana kami Tuhan hari ini telah memasuki di bulan Mei Bapa di tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang kami lalui Tuhan bulan yang kami lalui dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, kami yang beribadah di rumah-rumah ya Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah lawatan hadirat Tuhan mengalir ke setiap kehidupan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan ibadah kami Tuhan berkenan bagi Engkau. Berkati juga kami, kuduskan hati dan pikiran kami. Sehingga kami Tuhan hari ini kami layak menerima perjamuan kudus bersama makan sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami ini. Dan kami katakan dengan ucapan syukur dan terima kasih kami. Dan kami siap memulai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita sama-sama satukan hati kita membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat menyembah Tuhan, selamat datang di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, mari sama-sama persembahkan yang terbaik hari ini, sebab Dia sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Dimanapun kita berada, kita datang membawa syukur kita kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari tetap bersyukur apapun keadaan kita hari ini, sebab di dalam bersyukur mujizat akan terjadi. Haleluya. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami bersyukur kami bisa datang ke hadirat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Satu kerinduan yang luar biasa dari dalam hati kami, ingin berjumpa dengan Tuhan, menikmati berkat-Mu, menikmati karya-Mu, menikmati kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami dilawat hadirat-Mu, sesuatu pasti terjadi. Terima kasih Allah yang baik. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan hari ini. Gereja Tuhan, sama-sama kita sehati. Hadirat Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat
kangen sama Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, panggil Yesus, Yesus, bersama Kau sujud di hadapan-Mu. Keinginan dan diriku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus, bersama Kau sujud di hadapan-Mu. Keinginan dan diriku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kau jemaat di rumah angkat pujian ini, panggil nama Yesus. Ini keinginan kami, kerinduan kami, Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Lagi sekali lagi katakan, angkat tanganmu. Kami datang sujud, Tuhan. Oh, thank you, Lord.
kami tetap cinta kepadamu. Selamanya kami puji Kau, Yesus. Selamanya kami sembah Kau, Tuhan. Mari Tuhan hadir dalam setiap rumah kami, hadir dalam setiap keluarga demi keluarga. Hari ini setiap keluarga terjadi pemulihan, Tuhan. Yang sakit pasti Tuhan tolong sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Ketika kami datang membawa syukur kami, ada mujizat terjadi.
sebabnya kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah dari setiap rumah ke rumah Tuhan Yesus, dari jalan ke jalan, tercurah di dalam nama Yesus. Terima kasih Allah yang hidup, penuhi kami dengan sukacita surga hari ini lebih lagi. Haleluya. Mari yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan, sebab maut sudah Dia kalahkan, saudara yang terkasih. Apalagi persoalan kita pasti Dia selesaikan. Amin. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Bersama dikalahkan.
beribadah karena semua Dia yang jamin. Haleluya. Mari saudara siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya semua kita bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang kasih, saudara bisa masukkan ke amplop atau saudara bisa transfer ke rekening yang ada nanti tertera di akhir ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita menyembah Tuhan, kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kuasa setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya hari ini saudara tetap sehat, diberkati Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan, minta tuntunan Allah Roh Kudus supaya hari ini kita mendengar firman Tuhan akan menjadi suatu rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Satu malam minggu lagi Kau menyertai kami Tuhan. Bahkan sekarang sampai pada awal bulan Mei ini Tuhan. Tanpa terasa kami sudah berjalan dalam tahun 2021 ini, tahun integritas. Sudah sampai pada bulan kelima. Bapa terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu untuk menjadi pelayan-Mu, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Urapi kami semua Tuhan, kami akan duduk diam di hadirat-Mu mendengarkan pesan-pesan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang siap dengar firman sama-sama katakan, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sebagai umat Tuhan, tentu kita punya kewajiban kepada Tuhan. Dan Tuhan juga sudah berjanji dalam segala sesuatu. Cuma kita kan tidak bisa bilang kewajiban Tuhan. Tapi artinya itu janji Tuhan memelihara hidup kita. Oleh karena itu Alkitab ini katakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah saudara-saudara, firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul 9. Ayat 10 sampai kepada ayat 19a. Firman Tuhan berkata, ayat 10. Jadi Kisah Para Rasul 9, mulai dari ayat 10 sampai 19a. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui.
telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan sekitar itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat. Lagi ia bangun lalu dibaptis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang pertobatan Saulus yang kemudian Tuhan ganti namanya menjadi Paulus, itu suatu rancangan Tuhan yang dahsyat terhadap orang yang menentang Yesus menjadi orang yang sangat mencintai Yesus, bahkan rela memberi hidupnya bagi kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, saudara-saudara, di dalam kisah para rasul itu ada 3 nama Ananias. Ananias yang pertama itu kita temui di dalam kisah para rasul 5 ayat 1, kisah tentang seorang suami istri Ananias dan Safira yang ya di Alkitab tidak dikatakan dia bernasar untuk menjual tanahnya diberikan kepada para rasul, tetapi apa yang dialami ketika tanahnya dijual, dia bawa kepada Rasul Petrus, ditanya oleh Rasul Petrus, apakah semua harga tanah ini? Iya, padahal dia sudah courting, saudara, akhirnya mati. Demikian juga istrinya datang, ditanya oleh Rasul Petrus, dia bilang iya, mati juga. Nah, Ananias yang kedua itu adalah imam besar. Imam besar yang menuduh Paulus, bahkan menyuruh orang menampar Paulus di gedung Mahkamah Agama. Dan dalam kisah para rasul 24 ayat 1 dikatakan bahwa Ananias itu mendakwa Paulus di hadapan wali negeri Felix pada waktu itu. Nah, Ananias yang kita bahas di sini adalah Ananias murid Yesus. Nah, saudara-saudara, saya beri tema khotbah hari ini adalah bahwa taat melaksanakan perintah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Ananias dalam satu penglihatan, ketika dia sedang berdoa, disuruh pergi untuk menemui Saulus, dia takut, saudara. Karena dia sudah tahu bahwa Saulus itu meminta surat kepada imam-imam di Yerusalem untuk pergi mencari orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan di Damsyik. Kalau sekarang itu Damsyik itu adalah Damaskus. Itu untuk menangkap dan membunuh mereka karena melanggar hukum-hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, kemudian Yesus berkata kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku, pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, saudara, kita membayangkan bagaimana kalau waktu itu Ananias tidak mau pergi. Kita berandai-andai. Maka apa rancangan Tuhan terhadap Paulus ini? Dikatakan bahwa aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Jadi memang Saulus ini, Tuhan buat dia bertobat untuk diutus Tuhan. Dan kita tahu perjanjian baru itu dari 27 kitab, 13 itu dipastikan dan tidak bisa dibantah bahwa itu adalah tulisan Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema taat melaksanakan perintah Tuhan itu tema khotbah saya. Nah, Ananias ini secara integritas siapa? Di dalam ayat 10 dikatakan itu ada murid Tuhan. Murid Tuhan Yesus. Jadi Ananias ini bukan orang yang dipilih dari 7 waktu itu untuk melayani meja diakonia pada waktu di Yerusalem, bukan. Tapi dia juga bukan murid dari 12 yang Tuhan pilih. Dan saya percaya ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang 70 yang pada waktu itu mereka diutus berdua-dua untuk memberitakan Injil. Dan Ananias ini oleh kesaksian Paulus pada waktu itu dalam kisah para rasul 22 ayat 12-13
Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 13 dan 14. Rasul Paulus menyaksikan ketika dia buta di Damsyik itu, dan dalam satu penglihatan dia lihat Ananias itu datang. Tapi kemudian memang benar-benar Ananias itu datang kepada dia. Rasul Paulus menyaksikan dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 13 dan 14. Ia datang berdiri, kita mulai dari ayat 12. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ini maksudnya di Damsyik. Ia datang berdiri dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan sekitar itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Wow. Jadi Rasul Paulus itu bisa melihat kembali setelah 3 hari buta, tidak makan, tidak minum. Ketika Ananias datang menumpangkan tangan ke atas Saulus, yang kemudian kita kenal adalah Rasul Paulus, itu bisa melihat. Nah, saudara-saudara, kita kadang-kadang diberi perintah oleh Tuhan. Itu tidak mungkin langsung besar. Pasti kecil dulu. Mendoakan orang. Atau mungkin kita tidak datang mendoakan, tapi kita berdoa. Dalam doa pagi, doa siang, atau doa malam, atau doa kapan aja. Mungkin ada orang WA, tolong ya saya didoakan. Atau mungkin ada yang telepon, tolong didoakan. Nah, itu perkara-perkara yang kecil. Nah, perkara kemudian yang mulai besar kalau kita diutus Tuhan seperti Ananias ini datang ke seseorang. Dan lebih hebat lagi kalau kita disuruh pergi di tempat yang jauh. Tapi mari kita melihat bahwa di dalam ayat 11 dari pembacaan kita tadi, Kisah Para Rasul 9 ini, itu dikatakan, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Nah, saudara-saudara, Saulus juga berdoa, tapi tentu belum dalam nama Tuhan Yesus. Dia berdoa masih dengan cara hukum Taurat. Jadi yang pertama Ananias adalah, kalau kita mulai runut sesuai dengan kesaksian Paulus dan apa yang ditulis dalam Kisah Para 9, yang pertama dia murid di ayat 10. Kemudian yang kedua, orang yang saleh, mentaati hukum Taurat dan terkenal baik. Itu Ananias. Kemudian karena dia murid dan dia terkenal baik dan taat melakukan hukum Taurat, dia diutus oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau Tuhan berbicara kepada saudara, itu karena Tuhan memenuhi kriteria saudara memenuhi kriterianya Tuhan. Tidak mungkin diutus orang jahat, tidak mungkin diutus orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena Ananias, makanya kita harus jadi murid Tuhan. Karena dalam amanat agung sesuai dengan Matius 18 ayat 19-20, dikatakan, karena itu pergilah ke seluruh dunia. Jadi kalau semua bangsa muridku. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu harus jadi murid. Kemudian diutus, dan Saulus yang buta dalam penglihatan ayat 12. Dia melihat Ananias itu datang. Jadi ada sesuatu yang diperintahkan Tuhan, dan sebelum Ananias datang, Paulus sudah diberitahu tentang Ananias. Jadi ketika datang bagi dia sudah tidak asing. Dia tahu bahwa ini utusan dari Tuhan. Tuhan Yesus tentunya. Nah, saudara-saudara, taat melaksanakan perintah Tuhan seperti Ananias ini, itu sesuatu yang tugas kita sebagai orang Kristen. Karena pergilah ke seluruh dunia. Bukan berarti kalau kita ini misalnya di Indonesia lalu pergilah ke Amerika, pergilah ke Afrika. Bukan. Perkara kecil dulu. Mungkin ke saudara kita, teman kita, atau teman segereja kita yang mungkin lagi lemah imannya, lemah tubuhnya, perlu dikuatkan, kita pergi. Tapi jangan pergi untuk mencari nama, wah kan gua bisa berdoa, gua bisa ini. Bukan. Tapi tuntunan Tuhan. Nah, saudara-saudara,
ada satu hal yang saya melihat. Kalau kita pelajari betul-betul menggali firman Tuhan. Itu Ananias ini dari murid, dia jadi sahabat. Dahsyat, saudara. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 14, mari kita buka Yohanes 15 ayat 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada. Banyak orang Kristen diperintahkan Tuhan tidak melakukan apa-apa, saudara. Sehingga dia tidak pernah lagi diperintah dapat rema dari Tuhan. Dan dia mulai sakit hati, mulai jauh, mulai macam-macam, akhirnya menyalahkan orang, menyalahkan pendeta, menyalahkan gembala, menyalahkan diaken, majelis gereja. Karena dia sendiri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, seperti dalam Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami, dalam Matius 6 ayat 19 sampai 13, dikatakan bertobat. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini perhatikan. Kita minta ampun sama Tuhan, tapi kita juga mengampuni orang yang mungkin tidak senang sama kita. Supaya kita itu kudus. Karena Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak mungkin kalau kita ini tidak dikuduskan, Tuhan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak bisa. Allah itu kudus. Makanya dalam perjanjian baru dikatakan, kejarlah kekudusan itu. Karena tanpa kekudusan engkau tidak akan melihat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita bisa belajar bahwa Ananias yang tadinya murid menjadi sahabat. Karena melakukan perintah Tuhan Yesus. Daud, kita tahu banyak kesalahannya. Banyak dosanya, tapi dia selalu minta ampun. Dia selalu, ampuni saya Tuhan. Bahkan ketika Nabi Nathan menegur dia soal berselingkuh dengan Batseba, dia berkata kepada Tuhan, jangan mengambil rohmu daripadaku. Karena yang membuat dia powerful, roh Tuhan ada di atas dia. Waktu Samuel mengurapi di ngambinya, firman Tuhan katakan, sejak itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud itu dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Jadi Daud itu selain dia setia kepada Tuhan, dia minta ampun, dia berpuasa 7 kali dalam sehari, itu dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, karena dia melakukan kehendak Tuhan. Jadi mari saudara-saudara, sekarang kita di zaman pandemi ini, kita banyak berdiam di rumah, mendengarkan suara Tuhan, baca firman Tuhan, banyak berdoa, supaya Tuhan memberi kita tugas dalam hidup ini, dan kita ini jadi berkenan di hadapan Tuhan, karena melakukan kehendak Tuhan. Nah, di tahun 2021, tahun integritas, Ananias sudah melakukan suatu integritas, ketaatan, kesetiaan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Sehingga rancangan Tuhan atas Paulus itu terjadi, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 16 ayat 10, mari kita buka Lukas 16 ayat 10. Firman Tuhan berkata, ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Mari saudara, perkara kecil pun kita lakukan supaya kita melakukan perkara-perkara yang besar, yang pasti Tuhan mampukan kita. Pengalaman saya, setiap disuruh Tuhan, saya bilang saya mau Tuhan. Kadang-kadang jadi pikiran gimana ya melaksanakan, karena tidak ada hepeng, tidak ada uang. Tapi kemudian karena saya tekun berdoa, membawa diri kepada Tuhan, semua terlaksana dengan baik.
salah satu yang mau saya saksikan kepada saudara-saudara semua tahun 2015. Waktu itu selama ini GBI Generasi itu selalu Natalan di luar. Tapi waktu itu Tuhan suruh Natalan di gereja. Dan memang karena jemaat sudah semakin besar, tempat sudah tidak mencukupi untuk Natalan. Tapi karena Tuhan suruh saya lakukan. Dan sebelum Natal itu dilakukan, Tuhan katakan, setelah Natal kamu harus melakukan pelayanan diakonia. Jadi saya pergi cari tempat untuk kita berbagi hidup, berbagi berkat. Lalu saya dapatkan satu tempat di Pangkalan 6, tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang. Pada waktu perayaan Natal di gereja, memang panas sesak karena ya memang sudah tidak mencukupi. Karena kita ibadah sudah 2 kali, ini kita lakukan 1 kali, sangat padat. Ditambah dengan acara Natal, performance, macam-macam. Dan setelah dananya habis, saudara. Tinggal mungkin kalau nggak salah waktu itu 350.000. Tapi setelah itu bulan Januarinya Tuhan tuntut saya diakonia. Lalu saya katakan kepada jemaat, kita akan melakukan pelayanan diakonia. Mari kita menabur untuk pelayanan ini. Dan puji Tuhan, terkumpul sejumlah uang. Dan kemudian terkumpul sejumlah sembako. Saya ingat pada waktu itu, sehingga kami lakukan, saudara. Dan yang hebatnya lagi, itu kita tidak bagi, waktu datang ke sana itu tidak ada ini karena saya membawa 1 orang ustadz. Saya suruh dia berbicara, dia tidak mau, saudara. Dia cuma lihat, senyum-senyum. Dan ketika saya berbicara bahwa kita datang ini untuk membagi hidup, membagi berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan tolong ini diterima dengan baik. Setelah itu kita makan kue, apa yang kita bawa waktu itu makan kita bersama dengan warga-warga di sana. Dan setelah itu mereka pulang. Waktu itu Ibu Lucy yang sekarang di Bromo, itu dia yang membagi kresek itu, membagi sembako. Ya tidak seberapa sih, mungkin harga satu itu 75.000 apa 100.000, kurang tahu, saya sudah lupa. Tapi yang saya ingat itu pada Manik, jadi mereka kita suruh keluar baris, Ibu Lucy kasih sembako, kemudian pada Manik itu di ujung pintu keluar itu bagi amplop yang isinya 50.000. Nah ini sesuatu yang kalau seandainya saya berpikir waktu itu rasional, ini jemaat barusan nabur buat acara Natal. Kemudian Januari harus nabur lagi untuk diakonia. Tapi ternyata tidak ada yang mengeluh. Semua dengan sukacita memberkati pelayanan ini. Nah saudara-saudara, mari saya mengajak saudara hari-hari ini mulai sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Perintah Tuhan seperti Ananias ini. Tadinya dia dengar nama Saulus, dia takut, saudara. Wah, karena kita tahu bahwa Stefanus yang dirajam batu di Yerusalem, itu Paulus yang bertanggung jawab. Dan Paulus itu saksikan kemudian dalam surat-suratnya. Nah saudara-saudara, mari kita seperti Ananias. Apa yang Tuhan suruh, kita lakukan dengan taat, dengan setia, karena mengasihi Tuhan. Haleluya. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, maka dia akan melakukan segala perintah-perintah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Mungkin secara manusia kami tidak sanggup melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus akan menyertai apa sih yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hati yang taat, hati yang setia, dan hati yang mau melaksanakan kehendak-Mu di dalam kerajaan Allah di muka bumi ini, supaya namamu dimuliakan, dibesarkan, dan kerajaan-Mu semakin lama semakin besar di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu Tuhan, dalam kehidupan keluarga mereka, dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dan apapun yang mereka lakukan, seizin Engkau dan atas namamu, dan berdoa untuk itu.
buat mereka berhasil. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Jadikan kami Ananias yang taat, yang setia menunggu perintah-Mu Tuhan. Yang mau melakukan perintah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, firman Tuhan berkata, setiap kali kamu minum anggur dan makan roti ini, maka kamu memperingati kematianku sampai aku datang. Itu kata Tuhan Yesus dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Nah saudara-saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan ini dengan cara yang benar, dengan hati yang betul-betul tulus bertobat dan rindu bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya undang saudara semua ambil sikap yang baik, berdiri atau terserah yang mana yang terbaik buat saudara. Dan kita masuk dalam menyembah Tuhan, kita berdoa minta pengampunan dari Tuhan supaya kita, karena firman berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ora wasikana lama 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 syara lama 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 masing-masing berdoa kepada Tuhan, minta ampun. Karena kita ini senantiasa dalam setiap hari, dalam perkataan, dalam perbuatan, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang salah dan kita tidak merasa itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Aba. Ini kami Tuhan, yang tidak luput dari segala kesalahan, dosa-dosa kami ya Bapa. Ampuni kami supaya kami layak datang di hadirat-Mu. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Karena itu perintah Tuhan supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya lama-lama layakkan kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kita siap sehidangan dengan Tuhan Yesus untuk makan roti dan minum anggur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari kita sama-sama masuk dalam perjamuan itu. Dalam nama Tuhan, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukurnya, mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Saudara yang dikasih Tuhan, buka roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan itu. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang berisi anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus.
minumlah dalam nama Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa sehidangan dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Belas kasihan turun, Tuhan sedang turun. Saudara yang sakit, angkat tangan saudara, letakkan di tempat yang sakit. Saudara yang berbeban berat, pasrahkan hidup saudara sepenuh-penuhnya di hadapan Tuhan. Saudara yang kekurangan uang, faktor ekonomi, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati Anda. Yang bisa bahasa Urapan Tuhan turun di setiap rumah-rumah. Kasih Tuhan melanda anak-anak Tuhan setiap rumah. Kesembuhan, pengharapan, jawaban doa turun atas setiap anak-anak Tuhan. Terima. Jadilah penyembah-penyembah yang benar, supaya hidupmu betul-betul berkelimpahan, menjadi saksi. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh peran firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan ke depan, dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan akhiri dengan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan di ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah dibebaskan, kami sudah dimenangkan. Setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Setiap kami yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Kami percaya bersama Tuhan, kami diperdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu
firman-Mu Tuhan di hari ini. Kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua hidup di dalam kebenaran firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, nama-Mu disenangkan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Nathan Karangan Tuhan. Terus Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Hati Tuhan ada atas hamba-Mu ini. Hadirat kuasa Allah terus mengalir atas hamba-Mu, sehingga setiap pelayanannya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tanda-tanda heran Kau nyatakan lebih lagi atas hamba-Mu, sehingga kemanapun dia melayani Tuhan, banyak jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Terus Engkau pakai dia Tuhan sebagai tiang doa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini. Berikan dia lutut yang kuat untuk selalu berdoa Tuhan Yesus, sehingga setiap doa-doanya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati anak cucu mantunya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini senantiasa menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Pak Niko Tuhan, sebagai pembawa api Pentakosta ketiga. Biarlah urapan kuasa-Mu terus mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun dia melayani, tanda-tanda heran Kau nyatakan Tuhan. Sebagai messenger-Mu di akhir zaman ini Tuhan, melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan di dalam nama Yesus. Berkati keempat wakilnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan karyawan kami Pak Andi Markus Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan di Rayon 18. Berkati keempat wakilnya. Biarlah pelayanannya Tuhan Yesus senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menjangkau
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, buka hati saudara sebagai tanda iman akan menerima berkat dari Allah Bapa. Buka kedua tangan saudara, angkat sebagai tanda sungguh-sungguh akan menerima berkat rohani yang akan menjadi berkat jasmani dalam kehidupan saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, dan anugerah yang berlimpah-limpah, dan pertolongan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai engkau, turun atasmu pada hari ini, dan setiap apa yang kau lakukan di dalam namanya, oleh karena tuntunannya engkau akan diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.